wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah rezeki yang telah kita terima semua berupa kenikmatan yang tidak terkira. Dan secara khusus kita bisa berjumpa kembali di dalam saluran Hindra Channel untuk berbagi terkait dengan perdagangan ekspor. Beberapa yang lalu saya vakum karena ada kesibukan di luar yang sangat padat sehingga sulit untuk membagi waktu terkait dengan pembelajaran tentang ekspor ini. Salam dan salat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh terbaik dalam perkehidupan, khususnya di dalam berdagang. Rekan-rekan pejuang ekspor, pada hari ini saya ingin berbagi lagi tentang bagaimana kita mengelola dasar-dasar berbisnis ekspor. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kok dasar-dasar bisnis terus ini yang dibahas? Ya, ini dasar ini sebagai fondasi kita. Banyak rekan-rekan yang mulai bisnis ekspor ingin tergesa-gesa mencari pembeli, ingin tergesa-gesa pameran ke luar negeri, tetapi begitu ketemu pembeli, sudah pameran, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena dasar-dasar di dalam bisnis ekspor ini tidak dikuasai dengan baik. Nah, oleh karena itu dasar-dasar bisnis sangat penting sekali sebagai modal Anda di dalam memulai bisnis ekspor. Dan dalam bisnis ekspor ini, melalui dasar-dasar ini Anda tidak perlu mengeluarkan dana sama sekali. Artinya apa? Mulai bisnis ekspor itu modalnya zero. Ya. Nah, sekarang saya akan membagi tentang pihak-pihak yang terkait ekspor dan pihak mana yang kita utamakan terlebih dahulu di dalam kita memulai bisnis ekspor ini. Ya. Jadi gambarannya kita sampaikan seperti ini. Ini eksportir, ya. Ini NTE, negara tujuan ekspor. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terkait ekspor. Siapa saja pihak-pihak di sini yang terkait ekspor dan bagaimana kita di dalam mengaplikasikan. Siapa saja dulu yang perlu kita kontak untuk memulai dalam bisnis ekspor ini. Ya. Ini kita bagi beberapa kelompok pihak terkait ekspor. Satu, ya, ada shipping. Dua, ada forwarder. Tiga, ada EMKL, ekspedisi muat kapal laut, atau EMKU, ekspedisi muat kapal udara. 4, ya, bea cukai, custom. 5, ya, disperindak, Kanwil khususnya, ya, ini sebagai pihak penerbit COO, ya. Siapa lagi kira-kira pihak terkait? Bagi Anda yang trader, tentunya ada juga supplier. Nah, ya. Kemudian terkait dengan produk Anda, karakter produk Anda, masih ada lagi surveyor, banyak. Ya. Surveyor ini apa saja? Misalkan Anda arang kelapa, harus ada
pihak yang bisa ngetes arang Anda. Nah, ini surveyor. Ada lagi fumigator. Untuk melakukan fumigasi produk-produk yang terkait dengan tanaman dan biji-bijian. Ada lagi karantina. Ada lagi BPOM terkait dengan head of certificate dan freezer of certificate atau surat keterangan ekspor, ya. Kemudian ada lagi juga KKP, ya, KKP. Apalagi, ya. Selain ini surveyor, karantina, BPOM, KKP, ya mungkin masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Nah, ini ya kita sebutkan di sini. Nah, Pak, apakah semua ini harus kita hubungi? Nah, pihak mana dulu yang harus kita perhatikan? Ya, di antara di sini. Apakah kita harus datang ke Disperindak dulu atau ke Bea Cukai dan sebagainya? Ini kita harus melakukan jejaring. Ya, jadi Anda pada saat ini Anda melakukan kegiatan ini, Anda harus juga menghubungi pihak-pihak ini. Supaya apa? Supaya ketika Anda mendapatkan order, Anda tidak perlu kesulitan ketika harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait ini. Ya. Nah, terkait dengan ini terkait juga dengan produk-produk Anda, ya, seperti ini ya. Jadi kalau makanan yang nggak perlu fumigator, tentu dengan BPOM atau KKP yang terkait dengan ada unsur kelautannya, perikanannya. Nah, Anda tanya bagaimana prosedurnya. Ini, jadi sebelum melakukan ekspor begini, supaya apa? Ketika order datang, BA datang, Anda sudah punya channel-channel di sini. Nah, ya, Anda datang ke forwarder terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Jadi Anda begitu dapat order, Anda akhirnya tahu, oh saya harus ke sini. Anda sudah punya channel, sudah punya kenalan pihak-pihak di sini, PIC-nya. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, mana yang Anda kerjakan pertama kali ketika Anda memulai bisnis ekspor? Nah, satu, ini adalah pihak forwarder. Ya, pihak forwarder. Bedanya apa, Pak? Forwarder, shipping sama MKO. Ini hampir satu paket, ya. Saya terangkan tentang forwarder ini. Kenapa kok saya menunjuk forwarder ini ada pihak yang paling Anda utamakan untuk saat ini? Nah, bos. Bagi rekan-rekan yang baru mulai bisnis ekspor, ini forwarder ini mempunyai jasa yang sangat luas sekali, ya. Di samping bisa mengurusi kepabeanan, dokumentasi, dan shippingnya, ini forwarder bisa juga melayani, mungkin ada beberapa fasilitas yang dia punyai, termasuk dalam pengurusan-pengurusan yang lainnya, ya. Misalkan, ya, Anda ingin ekspor, pertama kali yang ditanyakan adalah apa? Adalah freight, ya, freight. Ini penting. Anda harus punya channel forwarder dulu, ya. Karena apa? Begitu ada komunikasi dengan calon buyer, terus bayarnya tanya, tolong dihitung harga CNF, harga sampai pelabuhan tujuan, misalkan kirimnya ke Filipina, harga sampai Filipina berapa? Berarti Anda harus mengetahui terlebih dulu adalah biaya kirim dari Indonesia sampai ke Filipina. Ya. Nah, di sini, jika customer ini sudah tanya begini, jawab Anda harus cepat. Jangan sampai baru ditanya begini, jawabnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Karena apa? Anda baru sibuk cari forwarder. Nah, ya, ini. Jadi Anda terlebih dahulu harus mencari forwarder.
agar Anda dapat informasi harga-harga freight dan lain sebagainya. Anda mulai komunikasi dengan mereka, tanya ke mereka, Mbak bisa diinform, Bu, Pak bisa diinform biaya freight Anda listnya berapa, ya, listnya harganya berapa, freightnya berapa. Nah ini komunikasi terlebih dahulu, supaya apa? Ketika Anda mendapatkan pertanyaan dari customer terkait dengan freight, Anda sudah punya PIC yang Anda kontak, tinggal WA, terus kemudian Anda jawab. Ini apa? Ini memberikan kepada calon buyer Anda bahwa Anda itu handal di dalam ekspor. Jangan sampai buyer tanya biaya freight, Anda jawabnya lama, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, karena baru mencari forwarder. Nanti akan saya terangkan tentang forwarder, MKL, PPJK, dan shipping. Bedanya apa? Ya. Ini kita bahas tentang forwarder. Nah, untuk mencari forwarder di sini, oh ya, selain freight, nanti Anda juga bisa forwarder, ada fasilitas juga biaya pelayanan pembuatan dokumen. Nah, dokumen ya, biasanya terkait dengan CUU. Ini dia juga bisa bantu. Forwarder kadang juga punya fasilitas ya, ngurus terkait dengan packing, bisa ada juga. Jadi ini forwarder ini banyak sekali melakukan pelayanan ya. Selain Anda tanya tentang booking kapal, shipping ya. Nah, jadi tanyakan saja. Nah, bagaimana teknik mencari forwarder ini? Nah, bagi pemula ini karakter dari forwarder kebanyakan itu ingin calon customer atau eksporter yang pasti-pasti saja. Jadi kadang-kadang kalau hanya tanya harga itu ke ekspor-ekspor ya, mereka juga kadang-kadang ya agak malas untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi dulu saya ngalami juga seperti itu. Cari forwarder nggak mudah ya. Ditanya pasti ditanya, shipmentnya kapan Pak? Padahal kita belum tahu shipmentnya, baru mau ngitung komponen harga. Itu juga nggak direspon. Nah di sini ya. Jadi ini kalau tak nanda, bagaimana cara mencari forwarder? Pertama, abaikan dulu tentang forwarder yang recommended. Yang penting forwarder dulu untuk mendapatkan informasi freight ini terlebih dahulu. Bisa Anda googling, ya. Cara mencarinya, googling Surabaya, forwardernya apa? Nah, kontak, ya, telepon, email, ya. Begitu alamatnya di daerah Anda. Kalau Surabaya, Jakarta, di Bekasi, Semarang sekitar, cari yang terdekat, ya. Ini, Anda kontak terlebih dahulu sehingga ada komunikasi. Kalau perlu Anda visit ke kantornya, ya. Ini saya sarankan kalau Anda dalam satu kota, Anda sebaiknya visit ya ke mereka. Nah di sini ya, Anda googling jamnya. Jangan ragu-ragu, nggak usah mikir ini forwarder bagus atau tidak, karena Anda belum mendapatkan pelayanan ataupun Anda juga belum pernah ekspor. Jadi pokoknya forwarder dulu, ya. Yang kedua, ketika kemudian Anda sudah mendapatkan forwarder, Anda tanyakan, ya, spesialitasnya dia apa? Artinya seperti pengirimnya pernah ngirim arang, kalau misalnya produk Anda arang atau briket, Bapak, Ibu, apakah Anda punya pengalaman mengirim arang atau briket? Kalau produk Anda kopi, pernah kirim kopi? Ya, gitu, Anda tanyakan gitu. Jadi tanyakan tentang produk yang Anda kirim. Kenapa? Kalau Anda itu, kalau forwarder ini pernah ngirim kopi, dia udah punya pengalaman. Jadi nggak perlu tanya-tanya dokumennya apa. Nah, biasanya mereka udah tahu, Pak, ini harus begini, dokumennya ini. Kalau arang itu harus pakai ini. Nah, mereka biasanya tahu, ya. Tetapi kalau Anda kirim briket, forwardernya nggak pernah briket, gantian tanya ke Anda. Ya, ini ya. Jadi Anda tanyakan dulu, ya, sesuai dengan produk Anda. Nggak apa-apa, ditanyakannya dulu pastiannya. Nah, setelah itu ya, ini Anda harus tanyakan dulu. Kalau sudah, kemudian lainnya di mana saja, pengirimannya kemana saja.
Ada yang forwarder spesialis Timur Tengah, ada yang ke Afrika, dan ada yang ke seluruh dunia. Jadi jalur shipment-nya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat, forwarder ini majornya import atau ekspor. Ya. Import biasanya mereka ekspor dan impor, tapi ada sering ekspor atau tidak. Nah itu ya, tanyakan itu. Dia handle-nya ekspor atau import terbanyak. Nah, di sini ya. Nah, kalau Anda sudah dapatkan ini, ini Anda bisa komunikasi anytime. Main ke sana, ya bawa sampel, terus kemudian yang penting Anda sudah kenal PIC-nya. Kalau nanti sudah kenal dengan baik, ketika ada tanya customer berapa harga CIF sampai ke ini, Anda tinggal kontak, Bu, 1x20 ke Hongkong berapa, atau biaya LCR per keepingnya berapa dolar. Nah di sini ya, biar Anda cepat untuk apa? Untuk merespon customer. Nah ini penting ya. Selain itu juga, ini pengalaman pribadi saya, karena saya cari yang specialty, artinya dia sudah biasa ngirim kopi, biasa ngirim briquette dan sebagainya. Saya nggak perlu sibuk-sibuk cari HS number tentang briquette, tentang kopi ya. Mereka sudah tahu. Ya, oh kopi itu yang Arabica 0910.1111.000. Nah itu dulu awalnya juga saya nggak pernah cari itu HS nomornya berapa gitu. Jadi saya serahkan kepada mereka di sini. Nah ini ya, ini yang harus Anda pelajari. Mulai sekarang Anda harus cari forwarder, ya, cari forwarder. Mulai sekarang Anda kontak forwarder, telepon, email, kunjungi, ya. Nah, kalau Anda kesulitan, kalau ada pertanyaan, shipment-nya kapan, Pak? Ya kalau saya sih dulu melakukan gini ya, agak nipu dikit. Bahasa Jawanya duro sembodo, karena waktu saya jujur ini untuk hitung-hitungan harga gitu, nggak ada yang respon gitu ya, artinya ini masih baru, ordernya akan lama gitu. Tetapi saya bilangnya shipmentnya insya Allah bulan depan, itu direspon ya. Terus gimana Pak? Waduh gagal, nggak jadi. Nah, tapi kita sudah ada komunikasi, telepon ya. Nah suatu saat usaha Anda itu pasti akan dapatkan forwarder yang baik hati. Syukur-syukur mendapatkan marketing atau calon pegawainya forwarder itu. Nah begitu Anda dapat itu, wah dia senang sekali akan berikan informasi kepada Anda setiap hari ya, tentang biaya-biaya freight dan sebagainya kepada Anda via email. Nah itu Anda record berapa biaya-biayanya di situ. Nah kalau sudah seperti itu, ini ada komisi yang baik. Ketika Anda mendapatkan order, real order, ya jangan cari forwarder yang lain. Forwarder yang mensupport Anda itulah yang harus Anda kasih order ya. Jangan pindah ke lain hati ya. Jangan sampai tanyanya ke forwarder A, begitu ekspor ke forwarder B, karena B ini teman baik ya. Ini menurut saya sih etika ya. Ikuti di sini ya. Nanti kalau Anda sudah ekspor, sudah terpamar sebagai eksporter, nanti banyak forwarder yang menghubungi Anda. Ya, jadi ini. Jadi siapkan pihak-pihak terkait adalah forwarder terlebih dahulu. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi tentang bagaimana perbandingan shipping, forwarder, dan MKR. Apa yang harus kita lakukan. Dan pihak-pihak lain yang banyak sekali. Mungkin, waduh, saya harus ke sini. Ini bisa kita ringkas ya. Pengalaman saya jadi ya satu kali dua kali ke Bea Cukai, ke Disperindah, tapi nggak setiap hari karena kita bisa melakukan yang praktis. Kalau saya ekspor ke melalui Belawan ya, saya tidak bolak-balik Surabaya Belawan ya. Kita serahkan kepada teman-teman yang bisa ada di sini. Jadi nanti beberapa pihak terkait itu bisa kita kompres satu paket sehingga kita tidak wasting time. Ya, nah, oke ya. Jadi tugas Anda itu mulai sekarang cari forwarder yang bisa mensupport Anda, khususnya terkait dengan biaya-biaya freight ini.
ini tidak mudah, butuh action yang sungguh-sungguh, manjada wajada. Demikian dari saya, semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi Anda dan Allah memberkahi pertemuan kita. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.